sebagai pemberontakan. Dia bukan melawan negara, mengoreksi pemerintah. Dalam negara demokrasi, pemerintah itu bisa aja jatuh setiap bulan. 50 setelah penyerahan kedaulatan sampai 65 itu 9 kabinet. Iya kan? Berapa tahun dia mau kabinet? Kan biasa saja. Yang nggak boleh runtuh itu negara. Pemerintah itu dalam negara demokrasi setiap minggu pun boleh berubah. Jadi ini kita luruskan pikiran anak-anak kita ini Indonesia ini mulai dari bangku sekolah gitu, ya kan? Nah, sedikit lagi Bang Karni. Nah, kita tidak memanfaatkan ilmu sejarah untuk mengubah ini. Sudah berapa? Tahun 90-an dokumen CIA sudah dibuka semua. CIA mengatakan mereka itu membantu PRRI itu karena ingin menjatuhkan Soekarno, memang. Tapi orang Minangkabau menolak. Orang-orang PRRI itu menolak menjatuhkan Soekarno. Apa kata Muhammad Nasir setelah rapat Sungai Dareh itu? Kami ini ingin mengganti pemerintahan. Kabinet ini yang mau kami ganti, Elisa Somijoyo ini. Karena di sana ada PKI. Kalau Soekarno kami tidak akan runtuhkan. Pada Indonesia dengan isu ya, isu perang dingin waktu itu, pernyataan dari Menteri Luar Negeri Amerika John Forza Jules mengatakan, kami Amerika lebih suka melihat Indonesia terpecah menjadi fragmen-fragmen kecil daripada jatuh ke tangan komunis. Ternyata itu hanya modus Amerika. Itu kita tahu belakangan. Ada suatu peristiwa, namanya kepala stasiun CIA, tahun 90-an sudah dibuka dokumen CIA itu. Dia diutus untuk mengantarkan uang $50.000, nilainya sekarang mungkin sudah 50 miliar zaman itu ya. Karena permintaan Nasution, saya bawa pasukan, Simbolon, saya bawa pasukan dari Sumatera Utara 400 orang. Ahmad Hussein hanya bisa kasih tempat tinggal dan makan pun tidak cukup. Tolong Amerika dibantu. Dia kirim Din Almi dengan jeep sendirian, dia berangkat ke Bukit Tinggi, sampai di Bukit Tinggi tanggal 3 Oktober 57. Dia masuk ke kantor Nasution, dia lihat di belakangnya itu gambar Bung Karno, Presiden RI. Di belakang Nasution, itu adalah laporan CIA. Baca itu di dokumen Kehin dan juga dalam buku 50 tahun hubungan diplomasi Indonesia-Amerika. Ya kan? Dia tanya sama si Din Almi ini gimana ceritanya? Kita kan mau menjatuhkan Soekarno. Kata Simbolon, bukan. Kami mengganti pemerintahan. Soekarno ini faktor pemersatu kami. Kalau bukan dia, Indonesia ini pecah. Jadi PRRI itu tidak ada pemberontakan. Kemudian, mungkin sudah banyak yang membaca, 2 tahun yang lalu terbit buku Greg Polgren. Bayang-bayang intervensi. Ada 4 peristiwa besar di dunia dan di Indonesia, ternyata hanya karena satu sebab. Apa kejadian itu? Yang pertama, kematian Sekjen PBB Dag Hammarskjöld tahun 58 di Kongo. Pembunuhan Presiden Kennedy, PRRI sebelum itu, PRRI mulai 58. Pembunuhan Kennedy di Amerika, G30 SPKI di Indonesia. Itu semuanya permainan bukan Amerika. Permainan Rockefeller dengan CIA. Apa motifnya? Ingin mendapatkan Freeport. Terlalu panjang kalau saya uraikan, cari bukunya, dia 30 tahun meneliti itu. Dia wawancarai juga penemu emas itu, namanya Eldorado, itu kota emas. Ya. Penemunya itu geolog Belanda, Dozy, kemudian pilot yang menerbangkan dia ke sana itu anak Perdana Menteri Belanda namanya Collins. Ya. Anak si Colin itu, motif keempat peristiwa itu adalah penguasaan emas Papua. Baca bukunya itu, gampang dicari, banyak di Indonesia ini. Itu kita tidak tahu, akhirnya dia wawancarai Nasution. Dia wawancarai Zulkifli Lubis, tokoh PRRI. Akhirnya Zulkifli Lubis geleng-geleng. Jadi kami memang dikerjai selama ini ya. Dia ingin jatuhkan Soekarno supaya emas itu aman. Dia bunuh Dag Hammarskjöld supaya Papua jangan merdeka. Karena selama Dag Hammarskjöld jadi Sekjen PBB 3 tahun, dia punya konsep negara-negara harus diserahkan nasibnya kepada rakyatnya sendiri. Artinya referendum. Akhirnya 14 negara di Afrika merdeka. Amerika takut.
kalau merdeka Papua, emas itu lepas dari dia. Tapi kalau Soekarno tetap berkuasa, emas itu juga tidak akan didapat. Karena Soekarno sendiri menasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Makanya Soekarno pun harus dijatuhkan. Jadi kita ini permainan Rockefeller, permainan kapitalis. Pereri itu juga itu. Tapi kenapa Pereri itu tetap dibantu setelah dia menolak menjatuhkan Soekarno? Supaya jangan terjadi pemilu tahun 60. Di Indonesia tetap OSOB. OSOB itu tahun 57 ditetapkan kan. Nah, tetap bantu Pereri. Kenapa? Supaya tetap kacau Indonesia ini. Tetap OSOB. Kalau terjadi pemilu tahun 60, mereka yakin PKI menang. Oke. Terakhir, ya. Jadi Profesor Anhar tolong klarifikasi kalau nanti ada saya yang keliru. Tapi saya ingin mengatakan, kenapa kita tidak memahami sejarah, ya? Hal seperti itu bisa terjadi juga dengan Puan, dengan siapa saja, ya. Salah ucap, sengaja atau tidak, karena tidak memahami sejarah. Karena tidak memahami sejarah, kita bisa kata, saya Pancasila, Anda tidak. Karena kita tidak tahu sejarah Pancasila itu. Itulah sejarah kita ini juga tidak diberi tempat untuk melakukan penelitian-penelitian itu. Saya pernah, Profesor Anhar, mendampingi Audrey Kehin, penelitian buku dia, Sumatera Barat dari Pemberontakan ke Integrasi. Ya, itu buku bagus sekali, Sumatera Barat dalam politik Indonesia. Saya tanya, berapa biaya Anda untuk meneliti satu buku ini? Waktu itu sebelum Krismon sekitar 5 miliar Bang Karni. Saya hanya mendampingi untuk ketemu dengan Pak Emil Salim, Pak Arun Zain, Pak Azwar Anas, karena saya punya link di situ. Sehari saya dikasih $125. Hotel saya bintang 5 di Air Duta. Selama 15 hari mendampingi dia, $125 per hari. Di Indonesia, kalau kita mau meneliti sejarah nanti Profesor Anhar bisa mengapakan berapa disediakan biaya. Di provinsi misalnya saya tahu tuh atau kabupaten kota untuk bikin satu biografi untuk pahlawan nasional paling dibayarkan 25 juta. Apa yang dapat 25 juta? Orang kalau sekarang di atas 10 miliar, Grateful Grant itu 3 kali dia dapat grant untuk meneliti tentang Papua itu. Sehingga dia temukan itulah sebabnya. Itu permainan Rockefeller, Standard Oil dengan CIA, karena CIA ini bekas pegawai dia di Eropa. Ya kan? Direktur CIA itu namanya Allen Dulles itu. Nah, kalau kita mau serius memberikan pemahaman yang meluruskan, kuncinya adalah sejarah. Jadi apapun terjadi